prinsip dari jajaran daerah Gerakan Pramuka Sulawesi Selatan merespon apa yang kita lakukan ini dengan tentu berharap mudah-mudahan ini menjadi bagian penting dalam rangka mengawal hubungan-hubungan silaturahmi di antara kita. Tentu kita berharap mudah-mudahan bangsa ini, daerah ini, kita semua bisa segera mungkin terhindar dari mewabahnya virus corona dan kita bisa beraktivitas kembali, khususnya beraktivitas dalam menjalankan amanah sebagai pengurus kuartir di masing-masing kuartir, baik di kuartir daerah maupun di kuartir cabang. Terima kasih atas partisipasi kakak-kakak sekalian. Terima kasih Kak Lulu sudah memfasilitasi, ya. Kemudian terima kasih Kak Sahri Rajab yang akan menyampaikan hikmah halal bihalal sebentar. Mudah-mudahan Allah SWT memberi kita kesehatan dan umur yang panjang. Sehingga insya Allah kita bisa ketemu dalam suasana yang sudah normal kembali, ya. Kita doakan pemerintahan ini, kita doakan ulama-ulama kita, para dokter dan para medis, mudah-mudahan bisa menangani virus ini dan menghindarkan kita semua dari bahaya virus ini, tentu atas izin dan berkenan dari Allah SWT. Saya kira demikian yang kami sampaikan. Sekali lagi atas nama pimpinan kuartir, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak Sekretaris, Kakak Dr. Haji Rahmansyah. Berikutnya kita akan mendengarkan hikmah halal bihalal yang akan disampaikan oleh Kakak Ustaz Sahrir Rajab. Ternyata belum masuk juga. Saya sudah beberapa kali telepon beliau, katanya sedang OTW untuk masuk, dan dia sudah berhasil mengupdate tadi Zoom-nya, Alhamdulillah. Jadi ceritanya kita menunggu beliau untuk mengantarkan hikmah halal bihalal, semoga lancar ketika dia bergabung sebentar. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati Kakak pimpinan kuartir daerah Gerakan Pramuka Sulawesi Selatan, segenap warga Gerakan Pramuka Sulawesi Selatan, kakak-kakak sekalian yang saya hormati. Kemudian kalau ada yang hadir adik-adik kita penggalang penegak Pandega yang sama-sama kami banggakan. Mohon maaf kakak sekalian oleh karena saya tidak tahu aplikasi Zoom saya yang bagaimana sehingga tidak bisa masuk di link Zoom-nya Kak Dr. Hasrul sebagai host saat ini. Baik kakak sekalian, setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan kita berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu saja saya mendahulukan kita saling mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima, mengabulkan segala ibadah kita, mencatatnya dengan janji yang Allah janjikan sendiri, yakni pahala yang berlipat ganda selama bulan suci Ramadan. Dan saat ini kita telah hadir bersama pada Forum Halal Bihalal Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Sulawesi Selatan. Sebuah penghargaan dan keistimewaan bagi saya yang diamanahi untuk memberikan materi atau yang sering disebut dengan tausiah atau ceramah halal bihalal pada halal bihalal kuartir daerah Gerakan Pramuka Sulawesi Selatan saat ini.
Hadirin sekalian yang saya hormati, kakak-kakak dan adik-adikku sekalian yang saya banggakan, pramuka yang sama berbahagia di seluruh Sulawesi Selatan, bahkan mungkin di luar Sulawesi Selatan. Halal bihalal, dari halal menuju halal, makna tekstualnya. Atau secara istilah adalah kita saling menghalalkan. Sekiranya ada satu hal yang kemarin kita tahan menjadi sebuah kebaikan kepada orang lain, kita haramkan, maka sekarang ini kita sama menghalalkan. Tidak ada lagi hal yang tertahan di antara kita. Kemudian isi daripada halal bihalal adalah sebuah forum bagaimana kita memformalkan itu silaturahim. Oleh karena ketika kita bertandang satu dengan yang lainnya dari rumah ke rumah, dari tempat ke tempat, mungkin membutuhkan ruang dan waktu serta materi yang cukup. Sehingga kita buka forum, satu tempat, kita datang di satu tempat, kita datang di satu link, dan inilah yang disebut dengan silaturahim. Maka inti pembahasan kami pada saat ini adalah silaturahim. Hadirin sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan, pondasi silaturahim itu adalah takwa itu sendiri yang kita bangun, yang kita kukuhkan selama sebulan lamanya di bulan suci. Proses pembangunan bangunan takwa, atau kalau takwa itu adalah pakaian sebagaimana istilah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berpakaianlah engkau, dan sebaik-baiknya pakaian dan adalah pakaian. Kak Budi, mau masuk Kak Wardah itu, mau masuk Kak Sahrul, mau masuk. Iya, Kak. Nah, host yang fondasi daripada takwa. Iya. Dan bahan baku daripada fondasi takwa itu kami pakai istilah bangunan, Kak. Biasa jadi buruh. Yang pertama adalah bahan bakunya itu adalah tawadu, rendah diri, tidak sombong, tidak angkuh. Yang kedua adalah qanaah, merasa cukup. Dan qanaah ini adalah isi daripada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah wara', berhati-hati. Dari pondasi takwa yang terbangun dari 3 pondasi tawadu, qanaah, wara' itu, terbangunlah satu bangunan silaturahim yang tiang utamanya itu terdiri dari 3. Tiang utama daripada silaturahim itu adalah ta'aruf, ta'awanu, dan tawasau. Ada 3. Yang pertama adalah pion ta'aruf atau pilar ta'aruf. Pilar kedua adalah pilar ta'awanu. Dan pilar ketiga adalah pilar tawasau. Sebelum lanjut, silaturahim berasal dari 2 kata. Sila dan rahim. Kak Budi, bisa kita break sejenak sekali baru persilahkan Kak Wardah bicara. Adalah kasih sayang. Ya. Untuk membangun bangunan kasih sayang di antara satu dengan yang lainnya, maka bangunan ini harus dibangun dengan 3 pilar tadi. Pilar ta'aruf, pilar ta'awanu, dan pilar tawasau. Kita cut dulu. Ya, kita persilakan dulu Kak Wardah, Kak Budi. Ada Kak Menteri. Dan memberi sambutan arahan dalam rangka pelaksanaan halal bihalal yang kita laksanakan saat sekarang ini. Dengan hormat kami persilakan ke Kak Sahrul Yassin Limpo selaku Ketua Kuartir Daerah dan selaku tokoh bangsa
yang tentu kita sangat banggakan. Dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah ketemu dalam situasi yang tentu penuh kebahagiaan di antara kita, walaupun tantangan dan berbagai masalah kebangsaan lagi teruji dengan kuat dengan adanya COVID-19, dan memang halal bin halal ini menjadi sangat spesial. Pak Rahmansyah dan Kakak Rahmansyah dengan yang lain, saya tidak tegur lagi satu-satu. Saya bahagia melihat kita semua, walaupun melalui awan yang ada, melalui Vicon ini. Kenapa lain tidak, halal bin halal menjadi sangat penting. Di balik halal bin halal itu, hari ini adalah hari lahirnya Pancasila. Sehingga antara nilai religi, mengabdi pada bangsa, dan mempertahankan Indonesia menjadi sebuah negara besar yang tetap aman, damai, dan tentram adalah bagian-bagian dari darah daging atau visi hadirnya kita semua sebagai aktivis-aktivis kemasyarakatan, aktivis kebangsaan, lebih khusus dari gerakan pramuka yang ada. Menghargai apa yang ada, walaupun saya tidak secara spesifik disampaikan, begitu saya membaca link, ada virtual meeting seperti ini dengan judul halal bin halal itu, saya merasa sangat perlu melihat. Tadinya saya cuma mau ngintip-ngintip dari jauh, rupanya ketahuan juga sama Rahmansyah. Padahal saya udah bilang saya cuma mau dengar dari jauh aja. Ternyata disampaikan, saya begitu lewat di sini, Rahmansyah udah minta, lulu, adakah keluarga? Akhirnya saya harus masuk lah, kurang lebih. Maaf saya pakai baju kaos, tapi udah ditutup dengan sal ini, sehingga tentu kelihatannya formal. Songkoknya karena baru habis selesai Isya dan masuk di tempat ini. Halal bin halal ini menjadi berkat nurani kita atas nama agama. Tapi agama juga menganjurkan pada kita bahwa membela kehidupan kebangsaan menjadi suatu kewajiban akhlak agamais Islami yang ada. Kemudian dari balik itu, agama meminta kita membela bangsa negara kita, agama meminta kita membela kehidupan kemanusiaan yang ada. Dari pendekatan itu, itulah yang kemudian sebagai gerakan pramuka dan orang-orang yang beraktivitas di bidang kepramukaan tentu saja menjadi sangat menyatu, karena itu yang kita gerakkan sebenarnya. Hadirnya nasionalisme yang bertanggung jawab hari ini dan besok, hadirnya generasi besok yang hidupnya harus lebih baik dari hari ini, dan kemudian itu hanya ada kalau kita semua direkatkan dengan nurani yang saling berhalal bin halal. Lepas dari dan terkait dengan halal bin halal itu, lebih spesifik lagi hari kelahiran Pancasila hari ini. Dan kemudian dari substansi-substansi itu kemudian kita harus berpikir tantangan kehidupan yang sekarang ini kan tidak ringan. COVID-19 ini menabrak semua dimensi kehidupan. COVID-19 yang hari ini, kalau kita tidak manage dengan nurani dan agama yang kuat, berbahaya nih bagi republik, bagi bangsa, bagi negara. COVID-19 dari segi medical orientasi atau pendekatan kesehatan mungkin sudah selesai 1-2 bulan atau 3 bulan, bisa saja selesai. Kalau itu selesai. Tapi dampaknya pada kehidupan, pada tatanan yang ada, ini merubah kehidupan. Paradigma berubah,
tantangan baru berubah. Dan terjadi krisis dunia yang epicentrumnya tidak pernah terjadi seperti ini pada krisis-krisis sebelumnya. Krisis yang menjatuhkan Soekarno di zamannya, ketahuan di mana epicentrumnya. Krisis yang menjatuhkan Pak Harto kemarin dengan segala kekuatan, epicentrumnya ada di Amerika. Epicentrum yang lain dari krisis yang ada bisa terbaca dari mana gitu. Sekarang epicentrum ini ada di mana? Di Wuhan kah? Enggak juga tuh. Dan pada aspek apa? Dia nabrak semua aspek. Oleh karena itu, Cina aja yang begitu kuat mengkontribusi dunia 17% ekonomi dunia. Sekarang terpuruk. Yang biasanya di atas 6-7% pertumbuhan ekonominya. Sekarang di bawah 0, minus. Nah, pertanyaannya, kalau negara besar seperti itu juga sudah demikian halnya, bagaimana kita? Negara keempat terbesar, penduduknya besar, terdiri atas pulau-pulau, 17.000, sekaya apapun membutuhkan manajemen nurani, nasionalisme, kebangsaan. Membutuhkan kesaktian Pancasila kembali, membuktikan dirinya sebagai bangsa. Dan pramuka tentu adalah bagian-bagian mengawal dengan kata halal bin halal. Jangan lagi cari salah. Jangan lagi gemborkan kebencian. Mari kita menyatukan hati untuk mengatakan COVID-19 dengan segala dampaknya menguji kebenaran kebersamaan itu atas nama bangsa. Menguji kekuatan dan kekokohan negara kita. Menguji ketahanan dan kemandirian kita. Menguji untuk kita tidak terprovokasi sedemikian rupa dan provokasi itu menghancurkan kita. Menguji kita mampu nggak keluar dari tantangan ini lebih besar, lebih cepat. Oleh karena itu, COVID-19 ini menghantam semua agama. COVID-19 ini menghantam semua segmen politik. Tidak ada yang berdiri tegak atas nama itu. Dan lebih miskin, lebih tenang. Apakah 2 bulan, 3 bulan ke depan, deposito kita masih cukup untuk bisa hidup lebih layak seperti sekarang? Jangan sampai kita punya kemampuan bertahan hanya 4 bulan ke depan. Sesudah itu kita bingung sama-sama. Ini menjadi tantangan untuk kita semua, termasuk lebih khusus saya sebagai menteri. Nah, oleh karena itu, halal bin halal ini harus menyatukan nurani kita. Bahwa kita percaya agama kita ini akan menuntun kita keluar sepanjang keikhlasan, ketulusan, dendam, dan kebencian tidak hadir dalam relung-relung yang ada dalam kehidupan kebangsaan. Oleh karena itu, halal bin halal ini menjadi sangat penting. Saya tidak yakin lagi dengan ilmu-ilmu yang terlalu hebat di sekolah-sekolah, apakah itu di perguruan tinggi, tapi kemudian tidak mampu mensolusi tantangan-tantangan besok yang di depan mata kita. Saya selalu katakan, salah satu solusi yang paling utama sesudah COVID ini adalah pangan yang tersedia. Dan itu tanggung jawab Syahrul Yassin Limpo yang kebetulan temannya Rahmansa, temannya Lulu, dan temannya Budiman, temannya Rijal, Pak Rijal, Andi Sukma, temannya Ridwan, Kakak Ridwan, dan yang lain. Maaf semuanya saya tidak bisa sebut. Kalau begitu, kita harus saling mendoakan sambil berhalal bin halal. Saya mau Sulawesi Selatan lah sebagai contoh yang kuat. Saya kerja, saya bertarung dengan ini. Jadi saya sudah mempersiapkan stok pangan yang cukup. Musim tanam kemarin, setelah kita makan 7 juta ton lebih selama 3 bulan, masih ada stok saya sekarang ini 6,8 juta ton. Musim tanam 2 ini kita diancam dengan kemarau panjang circle 100 tahun yang parah. Beberapa tempat seperti Thailand
Vietnam, Kamboja, India, Afrika, tanahnya retak dan produksi berasnya turun sampai 30-40%. Mereka tidak berani lagi mengekspor berasnya ke Indonesia. Tidak berani. Kita hadapi selain musim kering yang kemarau panjang besok itu adalah serangan hama 5 tahunan yang menghabiskan satu hamparan. Dia sudah bergerak dari Afrika masuk ke India, India masuk ke Cina, sekarang mengancam Indonesia. Ada peringatan FAO bahwa after COVID-19 adalah ancaman kelaparan dunia. Namanya krisis pangan dunia. Dalam perkiraan FAO akan terjadi kelaparan pada 167 juta orang di dunia. Pak Ramansa, kakak-kakak sekalian, di saat seperti itu, saya mentan pertanian yang harus berhadapan. Kalau begitu, ini harus kita sikapi dengan pendekatan keilahian yang tinggi, kepasrahan yang tinggi, sambil kerja yang pantang mundur. CB saya adalah musim tanam 2 ini dipercepat. Masih ada sisa hujan di bulan Juni. Saya harus kejar pada daerah-daerah yang menurut Badan Meteorologi dan Geofisika akan terancam dengan kekeringan. Kemarin saya turun 5 provinsi. Saya mengejar 5,6 juta hektar harus dan 5,6 juta hektar itu akan menghasilkan kurang lebih 12 sampai 15 juta ton. Setara dengan gabah 30 juta ton. Doakan saya bisa capai sehingga kita punya kedaya tahan sampai Desember sampai Februari 2021. Kalau ini bersoal, kalau ini terlambat, kalau ini deviasinya, kalau ini gagal sebagian, CB1 saya, cara bertindak satu saya adalah masuk di rawa segera bulan depan. Karena pada saat kekeringan, air yang tersisa ada di rawa-rawa. Dan rawa itu ada di Kalimantan, ada di Sulawesi Selatan, rawa itu ada di Sumatera, rawa itu ada di Papua. Saya akan masuk. Berapa? Kurang lebih 400 sampai 600 ribu hektar. Saya berharap bisa menghasilkan 1,2 juta hektar. 1,2 juta beras, setara 3 juta gabah. Kalau ini masih gagal atau terjadi deviasi, saya masuk ke CB2. Diversifikasi pangan harus dilakukan. Hidupkan kembali sagu dengan kuat. Satu provinsi, satu komoditas, food lokal yang harus diangkat. Ubi-ubi harus ditanam segera. Kapan itu? Bulan depan. Saya siapkan uangnya terlunak. Saya akan masuk di CB2 saya, mempersiapkan pangan lokal. Dan setiap hari Jumat, saya berharap penyajian makanan lokal akan terjadi di seluruh Indonesia. Mantap. Yang ketiga, CB3 saya adalah melakukan persiapan gudang-gudang pangan daerah. Jadi Sulawesi Selatan harus punya gudang yang dimiliki sendiri oleh provinsinya. Pak Gubernur harus dorong itu. Kalau perlu buatkan lumbungnya, saya isi. Sehingga 1 tahun sampai bulan 12, bulan 1, bulan 2, yang kekurangan makanan pun tinggal ambil di situ. Saya lagi berpikir gimana bagi gratis ini kok. Daerah buffer stoknya atau gudang-gudang daerah dipersiapkan. Kalau Goa misalnya 200-300 ribu orang yang akan makan dalam sisa waktu 3 bulan, 5 bulan, siapkan makannya di situ. Tidak hanya itu, di kecamatan saya persiapkan semua. Jadi teman-teman, kakak-kakak sekalian yang punya teman di penggilingan yang ada setiap kecamatan satu, saya siap bantu. Saya siapkan uang 400 juta per satu komando strategi penggilingan, Kosra Giling.
untuk menyerap dan menjadi buffer stok makanan rakyat. Saya berusaha. Saya masih punya uang 30 triliun untuk mengintervensi. Saya keungkaran ini artinya biar obsesi saya juga keluar. Saya framing diri saya agar kalian dengar, adik-adik saya, saudara saya, agar insya Allah saya menjadi mentan yang harus tanggung jawab di saat-saat seperti ini. Saya berharap seperti kakak-kakak sekalian. Amin, insya Allah. Dan Amin. kepada kehidupan kebangsaan atas nama Ibu. Amin, amin, amin. Amin, kakak. Allah izin, Bapak izin, maaf lahir batin. Sama-sama. Tidak Allah untuk kita semua. Terima kasih Pak Rahmansa, terima kasih semuanya kakak-kakak. Siap, Terima kasih, Kak. Kak. Siap. Maafkan lahir dan batin, doakan sehingga COVID ini Insyaallah. kita dengan kekuatan. Selamat Ki Pak. Selamat. Selamat kita dapat selamat. Selamat kita. Selamat. Makasih. Selamat. Baik kakak sekalian, demikian Kakak Sahrul Yassin Limpo, selain selaku Ketua Kuartir Daerah, juga mendapatkan amanah selaku Menteri Pertanian Republik Indonesia, sudah bergabung dengan kita semua dan mudah-mudahan Allah SWT memberi keberkahan bagi kita, bagi keluarga kita, secara khusus bagi Pak Mentan dan keluarga dalam rangka menjalankan amanah dan tanggung jawabnya sebagai abdi negara. Baik kakak sekalian, kami persilakan kembali Kak Sahrir Rajab untuk melanjutkan hikmah halal bihalal. Silakan Kak. Saya silakan. Iya. Apalagi sudah kelihatan sekarang Kak Sahrir. Ya. Alhamdulillah sudah bisa. Baik Kak, terima kasih banyak. Saya sudah bisa mulai Kak? Ya, langsung Kak, langsung. Ya, baik. Terima kasih saya lain kembali Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam pramuka. Baik kakak sekalian, kita telah sampai kepada 3 pilar daripada bangunan silaturahim. Yang jelasnya ada satu ungkapan yang sangat menarik yang pernah dilakukan oleh dai kondang kita Kiai Haji Zainuddin MZ almarhum, semoga Allah merahmati beliau dan mengampuni segala dosanya. Di mana beliau berkata, tidak ada persatuan tanpa kebersamaan dan tidak ada kebersamaan tanpa silaturahim. Nah, silaturahim ini adalah menjadi pondasi daripada persatuan dan kesatuan bangsa kita. Bangsa kita terbangun ini menjadi sebuah kesatuan menuju kepada yang satu. Artinya banyak hal yang bersatu dari satu yang lain itu bergabung menjadi satu. Itulah yang berada pada pilar pertama kita dalam membangun silaturahim. Pilar pertama dalam membangun silaturahim adalah lita'arafu, ta'aruf, yakni kenal mengenal. Sebagaimana Allah berfirman pada Quran surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum su'uba wa qaba'ila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Hai segenap manusia, sesungguhnya kalian itu telah diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kamu diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Nah, Indonesia menjadi satu kesatuan. Maksudnya adalah dari satu, kemudian bergabung menjadi satu kesatuan. Menjadi satu kesatuan yang utuh. Itulah kesatuan Republik Indonesia. Dan kita sebagai gerakan pramuka, tentu kita akan berkata juga, negara kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati. Sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin,
sebagai seorang muttaqin menjadi sebuah kewajiban akan hal itu. Sebab ini adalah amanah Al-Quranul Karim sebagaimana tertuang di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat tadi. Allah telah menegaskan akan hal itu. Kemudian selanjutnya hadirin sekalian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pakaian yang akan membangun kebersamaan dan kesatuan itu kembali adalah pakaian takwa. Itulah sehingga di ujung ayat itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan inna akramakum indallahi atqakum. Tetapi yang paling mulia di antara kalian, yang paling bisa menjamin persatuan dan kesatuan, yang bisa menjaga kekuatan kesatuan itu, yang bisa tetap menjaga kelestarian Bhinneka Tunggal Ika adalah mereka yang paling baik ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pilar pertama ta'aruf ini, saling kenal mengenal ini adalah kemauan kita untuk saling memahami antara satu dengan yang lain. Yang ketua memahami sekretarisnya, sekretaris memahami ketuanya dalam sebuah organisasi. Pejabat tinggi menghargai pejabat bawahannya sehingga melahirkan sikap saling harga menghargai, karena itulah isi daripada ta'aruf sesungguhnya, yakni saling kenal mengenal. Kemudian keinginan kita untuk saling kenal mengenal antara satu yang lain, pondasinya tadi kita kemukakan adalah tawadu, rendah diri. Maaf, sebuah ilustrasi sederhana. Kita pernah mendengar kata siapa kokah? Atau ungkapan yang berkata siapa kok cowok? Atau yang cowok berkata siapa kok cewek? Ya, ungkapan ini kan ungkapan yang sebenarnya dilandasi dengan sebuah kesombongan, kebanggaan pada diri, dan ungkapan ini memperlihatkan meremehkan orang lain. Apakah cowok, apakah cewek yang ditemani, atau siapa saja yang ditemani. Sehingga saudaraku sekalian, dari kalimat ini saja telah mensyaratkan ketidakinginan kita untuk mengenal orang lain, begitu pula memperkenalkan diri kita. Sehingga landasan tawadu akan melahirkan pilar ta'aruf dalam silaturahim, dan silaturahim menjadi pondasi utama dalam bangunan persatuan dan kesatuan bangsa. Pilar yang kedua adalah ta'awanu. Di mana dibangun ta'awanu? Saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Mohon maaf, ternyata Kakak Sahrul Yassin Limpo, Kak Kuarda masih juga menyimak. Mohon maaf saya lupa menyapa Kakak dari Syahri Rajab, Kak. Iya, terima kasih Kak. Iya, alhamdulillah. Baik, saya lanjutkan, mohon izin Kak Syahrul. Ya. Iya. Pilar kedua adalah qanaah. Maaf, ta'awanu. Pilarnya sikap untuk saling tolong menolong antara satu dengan yang lainnya. Keinginan kita untuk saling bantu-membantu dengan satu yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan pada Quran surah At-Taubah ayat 71. Al-mu'minuna, mukmin yang satu, bil mu'min, kepada mukmin yang lainnya. Yaghuduna, dia adalah penolong antara satu dengan yang lainnya. Itu dari Quran surah At-Taubah ayat 71. Dan pilar kedua ta'awanu, keinginan kita untuk memberi, keinginan kita saling bantu-membantu, saling asah, saling asih, saling asuh, jangan malah saling gasak, saling gesek, dan saling gosok. Itu adalah muncul dari pondasi ketakwaan yang kedua, yakni qanaah. Merasa cukup, merasa telah punya, sehingga muncul sikap syukur, sehingga kita ingin memberikan apa yang kita miliki sebahagian kepada saudara kita. Nah, gerakan pramuka yang dilandasi dengan kesukarelaan, kita telah terdiri dari awal melambangkan nyiur melambai, yang dari nyiurnya sampai kepada akarnya, atau dari akarnya sampai kepada nyiurnya akan memberikan kemanfaatan kepada siapa saja.
makhluk manusia kepada bangsa dan negara kita ini. Dan itulah saya rasa yang juga telah ditegaskan oleh Kakak Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Sulawesi Selatan tadi pada sambutan beliau yang tadi. Kemudian pilar yang ketiga dari silaturahim kita ini adalah tawasau. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabar. Saling ingin dinasehati antara satu dan yang lainnya. Dan pilar tawasau ini itu dibangun di atas pondasi takwa yang disebut dengan wara. Wara itu adalah berhati-hati. Kita tidak boleh sok pintar. Kita tidak boleh sok tahu segalanya. Kita tidak boleh sok hebat segalanya, sok bisa segalanya. Lalu kita melupakan bahwa ada orang lain yang juga memiliki kapabilitas dan bisa jadi mereka memiliki hal yang potensi untuk menjadi sebuah penguat bagi kita. Hingga di dalamnya ada diskusi, ada musyawarah, ada dialog, ada saling menegur, saling mengkritisi, nasihat menasihati. Satu ciri orang yang jauh daripada takwaan akan bisa menghancurkan bangunan persatuan dan kesatuan, akan memutus silaturahmi, akan menghancurkan semangat kekeluargaan adalah ketika kita tidak mau mendengarkan nasihat, tidak mau dikritisi, tidak mau ditegur dengan yang lainnya. Hadirin sekalian yang sama berbahagia, segenap warga Gerakan Pramuka se-Sulawesi Selatan, inilah 3 pilar yang kami sampaikan menjadi sebuah tausiah singkat pada rangkaian halal bihalal kita pada kesempatan saat ini. Mari membangun persatuan. Kita membangun kesatuan bangsa dari suku-suku, dari budaya-budaya yang berbeda, dari satu daerah ke satu daerah, menjadi satu kesatuan Indonesia dengan 3 pilar. Pilar ta'aruf, saling kenal mengenal, ingin memahami, dengan landasannya adalah tawadu, rendah diri, ingin berkolaborasi dengan yang lainnya. Pilar yang kedua adalah ta'awanu, keinginan kita untuk membantu dengan yang lainnya, dan itu terbangun dari pondasi takwa yang kedua, yakni qanaah, merasa cukup. Dan pilar yang ketiga adalah tawasau, nasihat menasihati. Kita siap menasihati dan kita pun harus siap untuk dinasihati. Kita harus mengkritik yang memang pantas untuk dikritik dan kita pun harus siap untuk dikritik kalau memang ada hal yang perlu diperbaiki pada sikap, tindakan, dan kebijakan kapan dan posisi di mana kita berada. Dan itulah yang disebut dengan sikap wara. Wara itu adalah berhati-hati. Hadirin sekalian, takwa itu 3 huruf. Ta, qana, qaf, dan waw. Ta itu tawadu, qaf itu qana'a, kemudian waw itu adalah wara. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, yang bisa membangun persatuan dan kesatuan bangsa, yang bisa melestarikan silaturahim, tiada lain adalah hanya mereka, orang-orang yang muttaqin. Saya rasa inilah kesimpulan yang dapat kami sampaikan pada tausiah singkat pada halal bihalal kuartir daerah Gerakan Pramuka Sulawesi Selatan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas penghargaan ini dan perhatiannya. Nasrun minallah fatkun karib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Syahrir Rajab atas kesempatannya memberikan tausiah pada kegiatan hal bihalal pada malam ini. Selanjutnya mohon berkenan kembali kepada Kak Ustaz Syahrir Rajab untuk memimpin doa. Kak Budi. Siap, Kak. Iya. Baik, kakak sekalian, Boleh. Karena Kak Korda masih bersama-sama dengan kita, kami beri kesempatan 3 orang dari teman-teman. Kami sudah minta Kak Dr. Anas Anwar Makatutu, kemudian Kak Iqbal, kemudian satu lagi
Kak Kamsina mungkin bisa menyampaikan pertanyaan atau tanggapan sekaitan apa yang disampaikan oleh Kak Korda tadi. Saya persilakan Kak Anas Anwar Makatutu dulu. Silakan Kak. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Sarul, Menteri Pertanian. Saya tidak berani bertanya, tetapi saya hanya mau menyampaikan kami bangga kepada kakak dan tetaplah menjadi yang terbaik buat kami, karena kakak sekarang ini kan sebagai perwakilan orang Sulawesi Selatan. Dan track record ataupun perjalanan panjang yang selama ini kakak sudah lakukan itu sebenarnya sudah menjamin bahwa kakak ini berada pada on the track, jalur yang benar, dan kami dari adik-adik di Sulawesi Selatan tentu saja berharap banyak, menitip banyak untuk Republik ini menjadi lebih baik. Dan semua skenario yang kakak persiapkan tadi, kami kira itulah yang terbaik buat bangsa ini sekarang ini. Tetapi kami doakan semoga skenario pertama yang jauh lebih bagus dan tentu saja tidak terlalu rumit untuk kita selesaikan. Dan percayalah Kak, doa kami, terutama adik-adik yang di Pramuka ini tetap bersama kakak, dan semoga apa yang kakak jalankan ini tetap menjadi anak yang baik dan bernilai pada di sisi kita semua. Salam bagi kakak. Saya kira itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua saya persilakan Kak Iqbal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Sarul, Kakak Menteri, dan semua andalan daerah serta dari Kwarcap yang hadir pada hari ini, pada malam hari ini. Terima kasih. Kakak Menteri, apa yang disampaikan tadi adalah sangat membanggakan tentu saja. Mulai dari CB1, CB2 itu semua sangat membanggakan. Memang sepertinya Kakak Menteri betul-betul benar-benar memperhatikan masyarakat Indonesia. Ini adalah termasuk pangan-pangan alternatif non beras yang banyak sekali memang menjadi harapan terutama dari masyarakat Indonesia yang berada di wilayah timur, di mana pangan non beras seperti umbi-umbian dan sebagainya adalah merupakan makanan pokok. Saya rasa apa yang menjadi strategi dari Kakak Sarul sebagai Menteri Pertanian adalah suatu hal yang sangat membanggakan, dan seperti kita ketahui dari berbagai macam survei, salah satu menteri yang paling populer saat ini adalah Menteri Pertanian, dan insya Allah itu membawakan nama baik seluruh masyarakat Sulawesi Selatan, seluruh masyarakat Mandar Toraja Makassar yang ada di seluruh Indonesia. Insya Allah Kakak Sarul bisa sehat selalu, kami tetap mendukung, tetap jaga kesehatan Kakak Sarul supaya bisa memikirkan benar-benar fokus kepada pertanian ini, dan kita semua masyarakat Indonesia nantinya tidak perlu harus terlalu tergantung kepada negara lain di mana saat ini memang juga bermasalah. Terima kasih atas semua program-program untuk masyarakat Sulawesi Selatan khususnya, dan tentu saja untuk seluruh masyarakat Indonesia. Kami bangga dengan Kakak Sarul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Iqbal, Kak Kwarcap Makassar. Saya persilakan mewakili unsur perempuan, Kak Dr. Kamsina. Terima kasih Kak Sekretaris, Kak Maman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banggakan. Alhamdulillah, senang sekali kami malam ini bertatap muka by virtual dengan kakak, dan alhamdulillah mendengarkan berbagai macam keberhasilan dan rencana-rencana ke depan terkait dengan stok pangan untuk seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah kami sangat bangga. Untuk bertanya kami tak sanggup menanyakan lagi, karena apa yang ingin kami tanyakan ternyata sudah dipikirkan oleh kakak. Nah inilah
saya kira bahwa kakak sebagai seorang pramuka sudah punya perencanaan planning A, 1, 2 yang kakak tadi katakan studi 1, studi 2 dan seterusnya. Dan ya karena ini mungkin juga kita sebagai pramuka, kakak melihat bahwa biasanya kita di pramuka ada istilah kalau kegiatan nasional ada kegiatan kuliner Nusantara, dan di situ juga yang memicu pada kakak memotivasi kakak untuk melihat peluang bahwa stok pangan yang nantinya misalnya terkendala itu bisa digantikan oleh pangan daerah atau makanan-makanan khas daerah masing-masing seperti ubi, jagung, talas, sagu dan sebagainya. Yang biasa kita katakan kuliner Nusantara dengan menggiatkan itu semua. Terima kasih Kak, kami bangga dan selalu doa, tentunya doa dari kami. Semoga apa yang kakak sudah rencanakan, insya Allah kakak dimudahkan, dilancarkan, diberikan kesehatan, kekuatan, agar apa yang sudah menjadi rencana-rencana tersebut bisa terlaksana dengan baik. Kami bangga kakak. Ya, insya Allah doa kami dari seluruh pramuka, mulai dari Sabang sampai Merauke, insya Allah mendukung dan mendoakan kakak. Semoga senantiasa sehat, kuat, semangat, dan insya Allah dimudahkan dan dilancarkan dari apa yang sudah kakak rencanakan. Amin. Terima kasih atas kesempatan pada malam hari ini. Baik, terima kasih Kak Kamsina. Mohon izin dengan segala hormat kami persilakan Kak Kuarda yang sekaligus Menteri Pertanian Republik Indonesia untuk menyampaikan beberapa hal kepada kami semua. Dengan hormat kami persilakan. Pak Rawansa, masih ada 2 orang. Boleh, siap Kak. Kami persilakan Kak Profesor Jasmal yang juga sekaligus sebagai akademisi di bidang pertanian. Kami persilakan Prof. Jasmal. Ya, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kak Sahrul yang saya hormati, saya mungkin memberi tanggapan atau saran atau apa terkait dengan di peternakan, Kak Sahrul. Akhir-akhir ini kan terjadi penurunan harga komoditas peternakan. Dan ini termasuk juga adalah bagian dari ketersediaan pangan. Mungkin perlu kita mengantisipasi ketersediaan daging nanti menjelang dengan Idul Kurban yang akan datang. Apalagi kondisi sekarang ini terjadi di peternakan rakyat, terjadi penurunan produksi, terutama pemeliharaan ternak kita di peternakan rakyat ini akibat COVID ini yang perlu kita sekarang mengembalikan ke setelah COVID, atau ada upaya untuk meningkatkan produktivitasnya. Saya kira itu Kak Sarul kalau dari saya sebagai orang peternakan. Ini perlu juga kita jaga karena ini bagian dari kualitas sumber daya manusia, konsumsi protein yang harus lebih baik. Saya kira di Kementerian Pertanian sudah beberapa target-target yang sudah dilakukan. Saya kira ini semua program ini yang perlu mungkin keterlibatan kita semua adalah mengawal sampai ke lapangan, tepat sasaran semua program itu. Saya kira banyak yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian. Saya kira itu Kak. Terima kasih Kak. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Prof. Jasmal. Berikutnya mewakili perempuan. Saya persilakan Kak Dr. Ismarli Muiz. Silakan Kak Marli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Barda, saya
menarik sekali tadi bahwa salah satu rencana yang diajukan sebagai alternatif adalah empower makanan atau bahan baku lokal kita untuk menjadi alternatif. Dan itu dilakukan setiap hari Jumat. Nah, mungkin karena latar belakang saya dari segi perilaku, saya berpikirnya begini, Kak. Bagaimana membuat masyarakat kita mau menjadikan makanan lokal itu sebagai makanan yang menjadi bukan sebagai makanan yang seperti terlihat tradisional lalu kemudian image-nya menjadi makanan yang daerah, tapi bisa terangkat menjadi makanan yang ini menjadi makanan yang high end, makanan yang juga menjadi makanan yang kita banggakan, yang kita jadikan sebagai makanan utama begitu. Karena melihat dari sisi perilaku, kebanyakan kita masih menganggap makanan tradisional itu sebagai makanan yang levelnya di daerah, bukan di level yang lebih tinggi internasional barangkali. High quality. Dari saya, Kak. Ya, betul Kak Kamsina, dari segi kualitasnya mungkin. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak Dr. Ismarli. Saya persilakan, mohon izin dengan segala hormat Kak Sahrul pada kapasitas Menteri Pertanian Republik Indonesia dan selaku Ketua Koordinator Daerah. Dengan hormat kami persilakan. Ya, Kak Ramansa dan Kak Budiman, terima kasih. Yang mencatat tadi, saya berusaha lah dari 3 pendekatan yang ada, saya akan coba untuk tetap menjaganya seperti itu. Seperti yang tadi. Kak Anas, Kak Iqbal, Kakak Kamsina, terima kasih supportnya. Ya, saya berharap support dan doanya agar saya betul-betul bisa wujudkan pikiran-pikiran dan langkah yang ada. Saya nggak pernah tinggal di Jakarta lebih dari 3 hari. Saya terus di daerah. Bicara pertanian adalah bicara lapangan. Bicara pertanian adalah bicara ibadah. Krisis ini salah satu yang menjanjikan untuk kita bisa tetap survive adalah pertanian. Jadi seperti itu. Kalau orang mau bisnis, Kakak, maka bisnis yang tetap survive sampai 2-3 tahun adalah pertanian. Jadi semua bisnis lain akan terjadi delay atau akselerasinya turun. Yang pasti makanan tidak. Kalau makanan bersoal, ada orang yang memainkan secara politis saja makanan ini, maka bisa menjadi krusial nasional yang ada. Seperti Ustaz tadi ya sampaikan bahwa kita butuhkan pendekatan religi, mengatur strategi, menguji keimanan kita, menguji kesabaran kita, menguji ketidaksombongan kita seperti tadi dalam COVID yang ada ini. Jadi tematik yang diangkat tadi Pak Kiai kita itu, Kakak siapa lagi? Sahrir Rajab, Kak. Sahrir Rajab. Itu sangat perlu disimpulkan. Karena itulah jalan keluar. COVID ini menguji itu, menguji kecerdasan kita, menguji tingkat keimanan kita. Karena ini yang bisa nyelamatin, Bang. Ini yang bisa nyelamatin. Ketawaduan kita menyelamatkan negeri. Ya. Dan itulah yang harus dijaga oleh kita. Kan semua. Dia menguji solidaritas dan toleransi agama kita. Dia memuji bahwa kita ini manusia pramuka, manusia sempurna. Kakak, saya terima kasih sekali. Masukan itu rasanya perlu sekali dibahasakan secara nasional.
Jangan ada yang mencak dan bermain politik berlebihan lagi di saat seperti ini. Saya minta maaf, ini terbatas tentu, jangan diangkat. 4 jutaan. Jadi nggak ada yang boleh sombong. Yang bisa selamatkan kita itu yang tadi, catatan-catatan religi kita, pendekatan kesabaran kita tadi. Jangan ada yang mentang-mentang kata tadi. Siapa kok cowok kah? Siapa kok cewek? Nggak boleh. Ya ada sharing yang kuat di antara kita. Saling bantulah. Saling bantu. Dan saya kira ini sambil membangun daya tahan. Kita harus berlomba bertahan dengan tantangan yang ada. Mampu nggak kita bertahan? Kalau nggak, berbahaya. Berbahaya. Saya kasih tadi sebenarnya iseng-iseng off the record lagi Kak Ramansa. Tidak ada krisis yang tidak menjatuhkan krisis. Lebih terlalu mahal. Sementara ini COVID siapa yang buat? Bisa saja memang Tuhan mau ini hadir dalam kehidupan dunia baru kita. Kita harus ketemu secara virtual. You do the digital or you die. The paradigm was seaweed. Your passage guarantee nothing anymore. Mungkin saja gitu kakak. Oleh karena ini memang perlu dipikirkan oleh kita. Termasuk pikiran-pikiran tadi kak. Bahwa penataan tata kelola kehidupan juga berubah. Jadi new normal itu adalah perubahan tata kelola. Tata kelola kehidupan. Tata kelola kepramukaan. Tetapi substansi seperti tadi Kak Rajab, Pak Ustaz Kak Rajab tadi nyampaikan, poin itu harus masuk di pendekatan yang ada. Dan ini seriously. Apakah betul kita masih mampu 4 bulan dengan deposito yang kita miliki? Yang mana yang harus kita jual? Mungkin Kak Ramansa di tingkat kita enggak. Tetapi di tingkat saudara-saudara kita yang tiap hari itu apa? Ada alternatif yang kita buat. Ini kan jadi persoalan yang harus membuat saya tidak bisa tidur. Dan harusnya kepala daerah sudah sampai ke tingkat itu. Dan input-input harus jalan kayak Pak Wali. Gitu. Ini harus. Jangan anggap semuanya everything okay. The show must go on. Nah, itu saya kira. Oleh karena itu, pikiran begini, Prof. Jamal, dan lain-lain, saya kira memang harus menjadi pikiran-pikiran yang secara bertahap harus lakukan. Tetapi solusinya itu juga ada di, tadi yang saya bilang, food security terjamin nggak? Dan di sekitar kita, di sekitar pramuka yang sudah dilatih itu, ada tanah kan? Kak Ramansa, Korda yang ada, kuarcap-kuarcapmu, bisa tanam jagung nggak? Bisa tanam padi nggak? Bisa tanam sayur? Pilih tanaman yang 20 hari sudah menghasilkan, pilih tanaman yang 1 bulan menghasilkan, pilih tanamannya Kak Jasmal yang 20 hari sudah, bagaimana menghadapi Idul Fitri, mau ayam mana yang dipotong, dan lain-lain. Kakak-kakak di Pramuka, coba buat lagi Zoom meeting untuk itu. Ya. Siap, Kak. Siap. Siap, Kak. Siap. Kau mau berapa ribu hektar, Kak? Kau mau mengambilkan kur anak-anak supaya mereka bisa berjualan, Kak? Dan lain-lain harus masuk ke sana sehingga ada daya tahan mereka menghadapi 2-3 bulan ke depan itu. Saya sih berharap seperti itu, Kak. Jadi selain kita terus latihan seperti ini, anak-anak udah bisa jual dari kuarda, ayam dan daging, beras, dengan sistem online, sistem tinggal diantar, ongkos antarnya 15.000 misalnya, tambahannya gitu.
tapi harus suplainya sekian bla bla bla. Kalau gitu connectingnya seperti apa? Mungkin Kakak Pramuka sudah harus bisa membina satu penggilingan beras di setiap kabupaten, satu. Mungkin agar itu menjadi lumbung pangan tadi, dia masuk di CB3 saya. Kaitkan aja CB3 itu Iqbal, Kakak Iqbal. Kakak dulu. CB3. Nanti saya kasih uang 400 juta per satu. Ya, tentu dengan dia menyerap gabah kan, kita supaya daya beli. Sekarang ini kenapa harga turun di bawah, di petani, di pasar harga naik? Karena tadi itu ada kejemasan, ada kondisi transportasi dan distribusi yang tidak jalan normal. Kenapa tidak normal? Covid membuat tidak normal semua. Cara berpikir kita terserpi-serpi bahkan. Katakanlah peternakan ayam kita oversupply. Yang saya lakukan sekarang, ini saatnya pemerintah beli. Jangan lagi buat proyek, beli aja itu. Kalau memang harus rugi, rugilah. Saya sebenarnya merasa Bulog itu nggak perlu untung di saat seperti ini. Kerjalah untuk rakyat. Dan saya bertarung sebenarnya untuk itu. Saatnya kalau nggak ada yang beli, pemerintah beli, kenapa? Itu tetap beras akan makan. Oleh karena itu, Kakak Pramuka bisa saja memilih, yuk, mau nggak sama jadi pembina Pramuka? Kamu punya healer kan yang bagus di situ, oke. Kita bicara sama Mentan itu keluarga saya, kakak saya, ayo. Oke, kalau begitu anak-anak DKD bisa jual apa? Mungkin tidak seluruhnya, tapi bisa. Nggak ada modalnya, saya, ya mana? Ajukan kreditnya. 6%, asal jangan ambil 6%, kredit itu kemudian taruh di tempat pengusaha kan 12%. Ambil aja untungnya 12 jangan. Tapi kalau itu juga terjadi, ya sah-sah aja sebenarnya. Tapi tentu saja kita mau anak-anak berinvestasi. Bahkan saya masih bisa kasih subsidi Kakak Ramansa, Kakak Lulu. Di situ sebenarnya harus ada ruang-ruang yang juga berpikir ekonomi dan lain-lain. Tadi Kakak Isnarli, Muin juga nyampaikan hal yang itu, saya kira banyak hal. Makanan lokal itu bisa, kenapa sih enggak? Makanan lokal itu bisa jadi apa sih? Jadi mie kah? Jadi sesuatu yang dikemas dengan baik kah? Oh, ada pasarnya. Kalau ada pasarnya, kenapa? Di mana masalahnya? Di mesin? Oh iya, di mesin. Kalau begitu di mesin perlu modal kan? Hitungannya cocok nggak? Kalau hitungannya cocok, ambil uang di bank. Kenapa? Saya coba bantu. Misalnya, pikiran-pikiran seperti ini harus muncul. Apakah ini hanya untung-untungan? Bukan. Kita mau menyelamatkan bangsa sehingga ekonomi dasar itu berputar. Maaf kakak, saya 10 tahun, 15 tahun jadi kepala daerah tingkat provinsi. Dan setiap krisis saya muncul dengan alternatif seperti itu. Ini juga akan saya lakukan. Insya Allah. Tapi memang yang saya hadapi mafia ini gila-gila memang. Tidak gampang saya hadapi. Orang lebih suka import. Lawan kakak, lawan. Lawan kakak. Lebih untung, lebih mudah, lebih enak rasanya. Tapi rakyat dapat apa? Anggur yang enak-enak yang kalian makan itu dari luar. Sudah enak rasanya, daya tahannya bagus, harganya lebih murah. Tapi rakyat dapat apa? Itu yang saya lawan mulai dari atas sampai bawah, dari samping kiri, samping kanan. Nah, itu. Jadi, tidak semudah yang kita gambarkan yang ada. Saya lawan dengan tentu saja produktivitas saya, karena selalu saya, kamu bisa jamin nggak? Siapa yang bisa jamin? Prognosnya harus kami lakukan. Prognosanya seperti ini, hasilnya seperti ini. Tentu saja tidak bisa dipastikan lah.
Tapi namanya harus ada proposal. Makanya saya bangun CB1 sampai CB2, CB3. Bagi orang-orang di kantor gubernur dan lain-lain, Iqbal udah biasa dengan CB saya lah. Menghadapi tantangan itu selalu ada CB1, CB2, CB3. Bukan hal baru. Nah, Kakak, tetapi poin saya adalah di saat-saat seperti ini, cobalah pikir anak-anak tetap beraktivitas. Selain aktivitas sosial, harus masuk pada relung-relung penyiapan bahan baku dasar. Ada 11 bahan baku dasar yang di bawah kendali saya. Yang pertama beras, jagung, ayam, daging, kerbau, dan lain-lain, serta sapi, telur di bawah kendali saya, gula pasir, apa lagi? Bawang putih, bawang merah, cabai, dan lain-lain. Kakak Ramansa, Kakak Lulu, Kakak Iqbal, mau pilih yang mana? Kalian maksud di mana? Mainkan itu kuarcap-kuarcapmu dan lain-lain. Saya senang kalau kalian punya penggilingan. Tetapi ada penggilingan pramuka. Pasti untung, pasti. Pertanian tidak pernah rugi, kecuali memang salah manage. Kecuali memang tidak bermoral yang manage. Iya. Kalian ajar anak-anak untuk melakukan family farming untuk sementara. Kalau memang itu ada, sampaikan sama saya. Sebenarnya saya bantu Fitri kemarin itu juga besar, hampir 6 miliar kemarin untuk family farming. Kalian bisa minta aja di situ. Gitu. Mungkin ada percontohan 1, 2, 3 kabupaten Kuarcap yang ada kakak. Ya, tapi intinya adalah tadi di substansi halal bin halal itu harus terjawantahkan dengan tawadu dan lain-lain sebagainya. Seperti itu jawaban saya, Kak. Makanan lokal dan lain-lain, saya mau lebih diramu lagi. Jadi kalau itu sagu, gimana dia jadi mie instan kan yang enak. Kalau dia ubi, bagaimana ubi itu menjadi makanan yang nyaman, ya. Gitu. Dan saya buat uangnya, saya lagi kerja. Gitu Kak Romansa. Kak Romansa ini banyak sekali komentar. Kita udah mau bubar, dia masih bicara terus. Kalian saya bicara terus. Memang saya nggak bisa tidur ini, masih terus pikir. Besok saya 1:30 diminta menghadap presiden berdua untuk hanya minta apa sebenarnya yang saya persiap. Doakan semua bisa jalan. Salam Kak. Ya. Makasih semua kakak. Kalau ada acara-acara aku sampaikan, saya masuk lah biar 5 menit, 7 menit atau minimal. Kalian boleh tanya saya, minimal menguji pikiran saya. Terima kasih Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Kuarda. Tentu kita semua, bukan cuma warga Gerakan Pramuka, segenap masyarakat Sulawesi Selatan selalu mengiringi doa langkah perjuangan kakak, sehingga semua yang dicita-citakan untuk membangun bangsa dan prestasi yang luar biasa yang kami lihat dan rasakan dari jauh, Kak. Harusnya pembagian beras dengan tertib itu dilakukan oleh Kementerian Sosial, tapi idenya justru dari Kementerian Pertanian lewat ATM beras. Ya. Kemudian harusnya antivirus corona muncul dari Kementerian Kesehatan, tapi ternyata bangsa ini diyakinkan bahwa antivirus corona untuk sementara muncul dari Kementerian Pertanian. Kemudian bagaimana memanfaatkan potensi Gojek, potensi Grab, ya, dengan sangat manusiawi di sela-sela keterpurukan keluarga mereka menghadapi masa COVID ini. Ternyata Kementerian Pertanian punya ide yang luar biasa, memanfaatkan Grab dan Ojek. Harusnya itu muncul dari Kementerian BUMN misalnya, atau Kementerian bidang koordinator lain misalnya. Tapi ternyata muncul dari Kementerian Pertanian. Ini 3 poin yang luar biasa, Kak. Kami dari jauh, dari Sulawesi Selatan merasakan
betapa ide dan gagasan kakak sungguh luar biasa dan memberi solusi bagi problem yang sementara dihadapi bangsa dan negara kita. Terima kasih semuanya Kak. Mohon izin 3 menit kami persilakan Kak Ustaz Sahri Rajab untuk memimpin doa sekaligus doa mengiringi langkah kesehatan dan keselamatan kita semua, secara khusus kesehatan dan keselamatan Kak Kuarda yang sekaligus selaku Menteri Pertanian Republik Indonesia. Saya persilakan Kak Sahri Rajab. Sekalian, mari kita khusyukkan diri sejenak sembari kita berdoa masing-masing di tempat masing-masing kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha melihat, Allah yang Maha mendengar, bahkan sampai di relung-relung kalbu kita. Kita awali kakak sekalian dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan takbir, tahmid dan tahlil kita. Apalagi dalam saat ini kita berhalal bihalal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'ma yuhkafi mazida. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li zalali wal ikram azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaik. Astaghfirullahal azim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Astaghfirullahal azim, la ilaha illallah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ghafir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wanshurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ghafir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana sigara. Allahumma la taj'alna minal qaumil mufsidin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Tawwab. Engkau telah terima segala taubat kami, ya Allah. Maka perkenankan segala pengharapan kami kepadamu, ya Allah. Allahumma ya Allah, anugerahkanlah keutuhan bangsa kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam bingkai persaudaraan, dalam bingkai silaturahim di antara kami satu yang lain. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami dan bangsa kami dari silang sengketa, perseteruan, pertikaian dan perpecahan. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, hiasi kebersamaan kami dengan cinta kasih di antara kami, keinginan kami untuk saling kenal mengenal, keinginan kami untuk saling berbagi, keinginan kami untuk saling nasihat menasihati di antara kami untuk memupuk persaudaraan, menjalin silaturahim dan kesatuan bangsa. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini bangsa kami berada dalam kekalutan menghadapi virus corona. Ya Allah, hindarkanlah bangsa kami segera dari wabah ini, ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, kalaupun Engkau masih menguji kami, ya Allah, maka berikan kekuatan dan ketabahan serta kesabaran kepada kami, ya Allah, untuk menghadapinya. Dan ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan keluar untuk menghadapi ujian. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kesehatan dan kekuatan kepada kami, ya Allah. Segenap insan kuartir daerah Gerakan Pramuka Sulawesi Selatan, wabil khusus kepada kakanda kami, Kakak Syahrul Yassin Limpo, Kakak Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Sulawesi Selatan,
Apatah lagi saat ini beliau mengemban amanah bangsa, amanah Indonesia sebagai Menteri Pertanian. Lapangkan jalannya ya Allah, bukakan pikiran, berikan petunjuk-Mu kepadanya ya Allah. Amin. Berikan kesehatan dan kekuatan kepada beliau. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah beliau selama dalam perjalanan dan kegiatannya. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, teguhkanlah beliau dalam keistiqomahan membangun bangsa dan negara dan mendidik kami semua. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami bermunajat kepadamu ya Allah dengan penuh ketulusan ya Allah, hanya meminta kepadamu ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa syiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa du'ana innaka antas samiul alim. Allahumma ya Allah, kami ulang-ulangi permintaan kami kepadamu ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna taubatana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwal indal hisab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kakak sekalian, terima kasih atas luangan waktu dan keikutsertaan kita semua dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan apa yang kita lakukan ini sebagai ibadah di sisinya, dan kita semua tentu berharap mudah-mudahan jajaran Gerakan Pramuka Kuartir Daerah Sulawesi Selatan bisa menjadi bagian penting perjalanan bangsa ini dalam ikut memberi kontribusi, membela negara, membantu masyarakat dalam upaya segera bisa mengatasi penyebaran COVID-19. Demikian, terima kasih atas semuanya, secara khusus Ketua Kuartir Daerah, terima kasih atas luangan waktunya. Kepada kakak-kakak sekalian dari Kuartir Cabang, terima kasih. Kepada pimpinan Kuartir yang sempat hadir, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam.